Halo sahabat Paham yang saya banggakan dimanapun kalian berada, saya berharap semuanya dalam keadaan sehat. Dan pada sesi kali ini kita akan belajar tentang aplikasi atau penggunaan turunan fungsi tentang penggunaan aturan hospital. Bagi sahabatku, sahabat Paham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah, mari kita mulai. Aplikasi turunan fungsi trigonometri yaitu penggunaan aturan hospital. Turunan dapat kita gunakan untuk menentukan limit suatu fungsi jika limit fungsi tersebut menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Prosedur menentukan nilai limit dengan menggunakan turunan itulah yang kita sebut dengan aturan hospital. Misalkan fungsi f(x) dan fungsi gx mempunyai turunan untuk x sama dengan c dan limit x menuju c untuk fx per gx ini menghasilkan bentuk tak tentu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga jika kita substitusi x sama dengan c ke fungsi fx atau ke fungsi gx. Maka selanjutnya limit x menuju c untuk fungsi fx dibagi gx hasilnya ini sama dengan limit fungsi x menuju c untuk turunan fungsi fx dibagi turunan fungsi gx. Jika kita melakukan dengan menggunakan turunan pertama, ternyata nanti hasilnya masih kita temukan 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka kita lanjutkan dengan mencari turunan kedua dari fungsi fx dan fungsi gx. Sehingga untuk limit x menuju c fx per gx nilainya ini sama dengan limit x menuju c untuk fungsi fx turunan keduanya dibagi fungsi gx turunan keduanya. Demikian seterusnya hingga nanti kita dapatkan bentuknya adalah bentuk tertentu. Penggunaan turunan fungsi inilah yang kita gunakan dengan mencari limit dengan aturan hospital. Bagi sahabat Paham perlu kita pastikan yang dimaksud di sini fx per gx turunannya bukan u per v ya. Jadi kita turunkan pembilang, kemudian kita turunkan penyebut. Saya ulangi, kita turunkan pembilang, kita turunkan penyebut. Demikianlah penggunaan dalil hospital. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh yang pertama. Tentukanlah limit x menuju seperempat pi untuk sin x kurang cos x dibagi dengan 1 dikurang akar 2 sin x. Mari kita jawab. Limit x menuju seperempat pi untuk sin x dikurang cos x dibagi 1 dikurang akar 2 sin x. Langkah pertama, perhatikan di sini substitusi x sama dengan c. Dalam hal ini c-nya adalah seperempat pi. Maka ganti x-nya seperempat pi, ke sini kita dapatkanlah sin seperempat pi dikurang cos seperempat pi. Seperempat pi 45 derajat, berarti sin 45 derajat dikurang cos 45, atau setengah akar 2 nilai sin 45 derajat dikurang setengah akar 2. Maka hasilnya ini adalah 0. Kemudian di bawah akar 2 sin 45 berarti akar 2 dikali setengah akar 2. Berarti hasilnya ini akar 2 kali akar 2, 2 bagi 2, 1. Sehingga 1 kurang 1 sama dengan 0. Maka bentuk ini hasilnya adalah 0 per 0. Maka dengan demikian kita dapat menggunakan aturan hospital, yaitu turunkan pembilang, turunkan penyebut. Kita lanjut. Turunkan pembilang berarti sin x turunannya cos x turunannya min sin x. Ini kali min sehingga ini menjadi tambah sin x. Kemudian 1 turunannya 0, sin turunannya cos. Maka ini menjadi min akar 2 cos x. Selanjutnya kita substitusi x-nya seperempat pi. Maka kita dapatkanlah ganti seperempat pi. Jadi cos seperempat pi tambah sin seperempat pi dibagi akar 2 cos seperempat pi. Kita lanjutkan, kita hitung. Cos seperempat pi sama dengan setengah akar 2, sin seperempat pi sama dengan setengah akar 2, cos seperempat pi sama dengan setengah akar 2. Ini dikali min akar 2, akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Ini min, berarti min 2 dikali setengah, hasilnya ini sama dengan min 1. Yang ini adalah setengah tambah setengah 1, hasilnya ini adalah akar 2.
Sehingga kita dapatkanlah akar 2 dibagi min 1, atau hasilnya adalah min akar 2. Sehingga nilai limit X menuju seperempat pi untuk sin X kurang cos X dibagi 1 kurang akar 2 sin X, hasilnya adalah min akar 2. Semoga contoh satu ini sahabatku bisa memahami dengan baik. Sahabatku, supaya lebih jelas kita akan bahas beberapa soal berikut. Kita lanjut ke contoh kedua. Contoh 2, tentukan limit X menuju 0 untuk akar 2 sin 2X tambah 1 dikurang 1 ditambah sin X dibagi X. Mari kita jawab. Langkah pertama, kita substitusi X-nya sama dengan 0. Masukkan ke sini, berarti 2 kali 0 sama dengan 0. Sin 0 sama dengan 0 kali 2, 0. Sehingga hasilnya ini adalah akar 1. Akar 1 sama dengan 1. Ganti ke sini X-nya 0, berarti sin 0 sama dengan 0 tambah 1. Hasilnya sama dengan 1. Berarti 1 dikurang 1, hasilnya pembilang ini sama dengan 0. Selanjutnya ganti X-nya 0, maka bentuk ini menjadi 0 per 0. Karena bentuk ini menjadi 0 per 0, maka kita dapat menggunakan aturan hospital. Perhatikan, supaya lebih mudah, ini kita jadikan ke bentuk pangkat. Sehingga ini kita tulis menjadi 2 sin 2X tambah 1 pangkat setengah. Lalu sekarang pembilang kita turunkan. Turunkan pembilang, setengahnya maju ke depan, jadi setengah 2 sin 2X tambah 1, pangkatnya kurangin 1, berarti setengah kurang 1. Setengah kurang 1 sama dengan min setengah, dikali turunan 2 sin 2X tambah 1. 1 turunannya 0, 2X turunannya 2, kali 2 jadi 4, sin turunannya cos. Sehingga turunannya ini adalah 4 cos 2X. Turunan 1 sama dengan 0, turunan sin sama dengan cos. Maka turunannya ini sama dengan min cos X. X turunannya 1. Ini kita jadikan ke bentuk akar, maka kita dapatkanlah, kalau ini kita jadikan ke bentuk akar, ini menjadi 4 cos 2X dibagi, ini setengah menjadi per 2, terus ini turun ke bawah menjadi 2 sin 2X tambah 1 pangkat setengah. Pangkat setengahnya kita jadikan ke bentuk akar sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Maka bentuk ini kita sederhanakan menjadi 4 cos 2X dibagi 2 dibagi 2 sin 2X tambah 1 dikurang cos X. Langkah selanjutnya ganti X-nya sama dengan 0. Maka kita dapatkanlah 4 cos 2 kali 0 dikurang cos 0 di bawah 2 dikali akar 2 sin 2 kali 0 tambah 1. Cos 2 kali 0 berarti cos 0 sama dengan 1, maka bentuknya ini menjadi 4 kali 1, yang di bawah 2 kali sin 2 kali 0, berarti ini sama dengan 0, 2 kali 0 sama dengan 0 tambah 1. 2 kali 0 tambah 1 hasilnya 1, kali 2 sama dengan 2, berarti ini 4 bagi 2 hasilnya sama dengan 2. Maka hasilnya ini adalah 2 kurang 1, atau dengan kata lain, hasilnya adalah 1. Sehingga limit X menuju 0 untuk akar 2 sin 2X tambah 1 dikurang 1 tambah sin X dibagi X, hasilnya adalah 1. Semoga sudah semakin jelas. Sekarang kita lanjut contoh 3. Perhatikan contoh 3. Tentukanlah limit X menuju 3 untuk 3 tambah 5X kurang 2X kuadrat dibagi dengan 4 tambah X kali sin 3 kurang X. Mari kita jawab. Langkah pertama, substitusi X-nya sama dengan 3. Ini kita hitung. 3 tambah 5 kali 3, berarti 15 tambah 3, 18. 3 kuadrat, 9 kali 2, 18. Berarti hasilnya ini 18 kurang 18, berarti hasilnya ini sama dengan 0. Di bawah, 3 tambah 4 berarti 7. 3 kurang 3 sama dengan 0, sin 0 sama dengan 0, 0 kali 7 sama dengan 0. Maka bentuknya ini adalah bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0. Sehingga kita dapat menggunakan aturan hospital, yaitu turunkan pembilang, turunkan penyebut. Kita lanjut. Pembilang turunannya 3 turunannya 0, 5X turunannya 5, 2X kuadrat turunannya 4X. Selanjutnya, untuk menurunkan GX-nya, ini kita ibaratkan menjadi U kali V. Ya, berarti U-nya adalah X tambah 4, V-nya adalah sin 3 kurang X. Ingat bentuk U
kali V turunannya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Sehingga sekarang kita cari turunannya dari sini adalah U aksen V, berarti X tambah 4 turunannya 1, sin 3 kurang X, ini adalah V-nya, ditambah V aksen U. V aksen berarti kita turunkan 3 kurang X, 3 kurang X ini min X, turunannya min 1, turunan sin sama dengan cos, maka turunannya ini adalah min 1 cos 3 kurang X dikali U. U-nya adalah X tambah 4. Kita sederhanakan penulisannya, sehingga sekarang kita dapatkan bentuknya ini kita 1 tidak mempengaruhi, kita tulis menjadi sin 3 kurang X dikurang ini min kalikan ke X tambah 4, maka ini menjadi min X tambah 4 dikali cos 3 kurang X. Langkah selanjutnya, ganti X-nya menuju 3 atau ganti X-nya 3. Maka di sini 5 dikurang 4 kali 3, ini ganti X-nya 3. Terus di sini ganti X-nya 3 menjadi sin 3 kurang 3 dikurang 3 tambah 4 kali cos 3 kurang 3. Selanjutnya kita dapat 5 kurang 4 kali 3, 12. 5 kurang 12 sama dengan min 7. Sin 3 kurang 3, 0. Sin 0 sama dengan 0. Cos 3 kurang 3, 0. Cos 0 sama dengan 1 kali 3 tambah 4, 7. Maka hasilnya ini adalah 7 kali 1. Di sini min, maka menjadi plus, sehingga hasilnya adalah 7 per 7. Selanjutnya 7 per 7 nilainya adalah 1. Maka dengan demikian, limit X menuju 3 untuk 3 tambah 5X kurang 2X kuadrat dibagi dengan X tambah 4 dibagi sin dalam kurung 3 kurang X, hasilnya adalah 1. Semoga sahabat paham bisa memahami dengan baik. Selanjutnya kita akan bahas satu soal yang terakhir, sehingga sahabatku makin memahami tentang penggunaan aturan hospital. Contoh 4, tentukanlah limit X menuju setengah Pi untuk X dikurang setengah Pi kuadrat sin X dibagi dengan cos kuadrat X. Mari kita jawab. Langkah pertama, ganti X-nya setengah Pi, maka di sini kita dapatkan setengah Pi kurang setengah Pi, berarti ini menjadi 0 kuadrat. Otomatis pembilang ini hasilnya menjadi 0 karena bilangan pertama ini hasilnya 0. Jadi ini tidak mempengaruhi lagi. Berikut penjemputnya, ganti X-nya setengah Pi, yaitu 90 derajat. Cos 90 sama dengan 0 kuadrat, berarti 0 kuadrat sama dengan 0. Sehingga ini bentuknya 0 per 0. Karena bentuknya ini adalah 0 per 0, maka otomatis dapat kita menggunakan aturan hospital. Mari kita lihat. Kita sekarang cari turunan dari pembilang, ya. Kita gunakan fx-nya ini bentuknya adalah ini misalkan U, sin x-nya misalkan V. Maka bentuknya ini adalah U kali V, sehingga turunannya seperti tadi, yaitu U aksen V ditambah V aksen U. Sekarang kita cari turunan dari U. Maka kita dapatkanlah turunan dari U ini maju 2 ke depan, terus pangkatnya dikurang 1. Sehingga ini menjadi 2 kali X kurang setengah Pi, 2 kurang 1 pangkat 1 tidak tulis, dikali turunan dari sini, turunan dari dalam kurung, X kurang setengah Pi. X turunannya 1, sehingga hasilnya ini tetap 2 dikali X kurang setengah Pi, dikali V. V-nya adalah sin X. Selanjutnya ditambah V aksen, turunan V yaitu sin, turunannya adalah cos. Maka ini cos X dikali U. U-nya tadi adalah X dikurang setengah Pi pangkat 2. Hasilnya ini. Yang di bawah kita turunkan 2, majukan ke depan menjadi 2 cos 2 kurang 1 X dikali turunan dari cos. Turunan dari cos adalah min sin. Sehingga kita dapatkanlah selanjutnya. Bentuk ini kita sederhanakan, ini kita tulis ke depan. Maka bentuk ini kita tulis lebih sederhana menjadi 2 kali X kurang setengah Pi kali sin X ditambah X kurang setengah Pi kuadrat kali cos X. Selanjutnya, ini hasilnya ini disederhanakan menjadi min sin 2X. Coba ingat, ini kita sederhanakan ya penulisannya. Min kali 2 berarti min 2. Sinnya taruh ke depan menjadi sin X.
2 kurang 1 pangkat 1 ini boleh kita tulis menjadi cos X. Sehingga bentuk ini adalah min 2 sin X cos X. Ingat rumus sin 2 alfa, maka ini bentuknya adalah min sin 2X. Sehingga bentuk sederhana dari penjemputnya ini adalah min sin 2X. Selanjutnya kita substitusi X-nya menuju setengah pi. Ganti ini setengah pi kurang setengah pi, ini hasilnya 0, otomatis ini 0. Ganti ini setengah pi, otomatis setengah pi kurang setengah pi hasilnya 0, maka ini hasilnya 0. Selanjutnya di bawah, 2 kali setengah pi menjadi pi, berarti sin pi atau sin 180, sin 180 adalah 0. Maka bentuk ini sekarang bentuknya adalah 0 per 0. Nah, karena bentuknya 0 per 0, ternyata satu kali turunan, yaitu F aksen X dibagi G aksen X, belum mendapatkan hasil tertentu. Maka kita lanjutkan mencari turunan dari turunan pertama ini. Sekarang kita cari turunan dari pembilang, kemudian kita cari turunan dari penjemput. Maka kita dapatlah turunannya ini, pakai rumus yang ini kita anggap U, ini kita anggap V. Maka kita dapatkanlah 2 kali X kurang setengah pi, X turunannya 1, sehingga ini bentuknya menjadi 2 kali 1 sin X, ini V, U aksen V. Selanjutnya, turunan dari sin sama dengan cos, maka kita dapatkanlah ini menjadi 2X kurang setengah pi kali cos X. Itu turunan dari bentuk pertama. Untuk bentuk kedua, kembali kita gunakan rumus U kali V, yaitu U aksen V ditambah V aksen U. Nah, sekarang di sini U-nya adalah yang pangkat 2 ini, V-nya adalah ini. Maka kita dapatkanlah hasilnya. Turunan yang pertama dari sini adalah 2, pangkatnya kurang 1, X kurang setengah pi, berarti ini pangkat 1, dikali turunan X kurang setengah pi sama dengan 1. Dikali V, V-nya cos X, untuk yang kedua ini. Selanjutnya, turunan cos sama dengan min sin, sehingga ini menjadi min. Maka ini min sin X kali U. U-nya adalah ini tadi, X dikurang setengah pi pangkat 2. Kemudian kita turunkan penyebutnya. Sin 2X, 2X turunannya 2, sin turunannya cos. Maka kita dapatkanlah turunannya min 2 cos 2X. Mudah-mudahan untuk mencari turunan kedua dari fungsi ini, sahabatku bisa memahami dengan baik. Langkah selanjutnya kita substitusi X-nya setengah pi. Maka sekarang kita dapatkanlah 2 kali 1 sin setengah pi ditambah 2 kali ganti X-nya setengah pi kurang setengah pi cos setengah pi. Kemudian di sini 2 setengah pi kurang setengah pi cos setengah pi. Ini kurang, ganti X-nya setengah pi kurang setengah pi kuadrat dikali sin setengah pi. Di bawah min 2 cos 2 kali setengah pi. Kita lanjutkan, kita hitung. Perhatikan yang bentuknya 0 ya. Setengah pi kurang setengah pi hasilnya ini 0, sehingga bentuk ini hasilnya 0. Setengah pi kurang setengah pi hasilnya 0, maka bentuk ini hasilnya 0. Setengah pi kurang setengah pi kuadrat ini 0, maka hasilnya ini bentuknya adalah 0. Maka ini menjadi 0 tambah 0 tambah 0. Hasilnya sama dengan 0. Berarti yang mempengaruhi hasil hanya bentuk yang pertama ini. Sehingga ini 2 kali 1 kali sin setengah pi. Setengah pi 90, berarti menjadi 2 kali 1 kali sin 90 dibagi min 2, 2 kali setengah pi menjadi pi, min 2 cos pi. Selanjutnya kita hitung, sin setengah pi, sin 90 sama dengan 1 kali 1 kali 2, di bawah, min 2 kali cos pi, cos 180 sama dengan min 1. Selanjutnya, 2 kali 1 kali 1 sama dengan 2, min kali min sama dengan plus, 2 kali 1 sama dengan 2, 2 per 2 sama dengan 1. Sehingga limit X menuju setengah pi untuk X dikurang setengah pi kuadrat sin X dibagi dengan cos kuadrat X, hasilnya adalah 1. Baiklah sahabatku, sahabat EU Paham, semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat buat kita semua. Dan saya harap kalian tetap semangat belajar, semangat ayo paham.